Geng, gue yakin banget ya di antara kalian pegiat sosial media atau yang seneng nonton konten-konten gitu ya. Kalian pasti nggak asing dengan orang ini. Bangun 3 rumah lagi untuk orang miskin. Dan saya pikir semua orang harus bantu orang miskin. Yah, dia ini adalah seorang WNA, warga negara asing asal Rusia yang sering membuat konten bagi-bagi uang dan hadiah ke orang-orang. Ke abang ojol, ke penjual, atau pedagang, atau juga lansia-lansia. Warga negara asing Rusia tersebut bernama Sergei Domogatsky, atau yang lebih dikenal dengan Mister Terima Kasih. Ada nggak di antara kalian yang mungkin sering nonton atau ngikutin konten-konten dia? Coba deh, absen dulu di kolom komentar. Nah, dari konten-konten tersebut, dia pernah mendapatkan atensi ya dari netizen-netizen. Dan rata-rata tuh fansnya dari negara kita karena konten-kontennya ini yang berisikan kegiatan yang positif alias bagi-bagi. Nah, kalau di negara kita ini ya, kalau udah bagi-bagi itu positif gitu ya. Nah, memang ada aja netizen yang menduga jika kebaikan yang Sergei lakukan ini ya hanya sekedar konten, bukan untuk menunjukkan sifat aslinya dia. Nah, tapi ada juga yang menuduh Sergei ini membuat konten seperti itu untuk menarik followers dari Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, netizen Indonesia ini jumlahnya gede banget. Nah, tapi mau apapun alasannya, konten-kontennya dia tersebut membuat dia menjadi terkenal di media sosial. Tapi, beberapa hari yang lalu, nama dia menjadi perbincangan yang hangat di media sosial karena ada sebuah tuduhan kalau ternyata konten-konten yang dia bikin, yaitu suka ngasih-ngasih uang dan hadiah gitu ya, ternyata itu berasal dari uang yang dia gelapkan. Buset. Ini kayak Robin Hood ya, mengambil harta orang lain dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi apakah benar begitu? Nanti deh kita bahas. Nah, terus geng, uang tersebut kabarnya ya seharusnya bukan dipergunakan untuk membuat konten dengan bagi-bagi uang atau hadiah, melainkan untuk mendanai sebuah proyek. Nah, belum selesai dengan dugaan itu, tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan lainnya dari si Sergei ini, yang mana dia mengaku kalau dia mengalami penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Terus dia juga mengaku diperas oleh mereka. Nah, apa yang sebenarnya terjadi kepada Sergei ini? Dan apakah kedua kasus tersebut saling berhubungan? Atau justru sebenarnya yang tersangkanya atau yang benar-benar salah adalah si Sergei sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue bakal membahas apa yang sebenarnya terjadi, geng, kepada si Sergei ini. Ya, langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo, geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan pertama, kita masuk dulu ke dalam pembahasan. Dugaan kalau Sergei Domogatsky itu menggelapkan dana investor, yang mana dana tersebut dia justru jadikan konten untuk bagi-bagi ke masyarakat miskin di Indonesia. Mungkin ada baiknya nih geng ya, sebelum kita bahas mengenai bagaimana dia menggelapkan dana investor, kita bahas sedikit soal backgroundnya dia. Gue yakin gak semuanya tahu soal Sergei ini ya. Nah, jadi dia ini adalah seorang warga negara Rusia yang diketahui menetap di Bali. Sergei ini dikenal dengan nama Mister Terima Kasih, yang dia jadikan sebagai username atau nama panggilan dari tiap media sosial yang dia punya. Instagram, TikTok, Facebook, sampai YouTube-nya dia namanya itu. Dia juga sudah fasih berbicara di dalam bahasa Indonesia. Dan selain membuat konten di media sosial, dia juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Nah, bisnismen nih orang nih. Nih bule itu terkenal sebagai orang yang berduit. Ada informasi yang menyebutkan kalau Sergei ini memiliki perusahaan konstruksi skala internasional. Nah, isi dari konten-kontennya dia adalah berbagi kepada masyarakat seperti ke abang driver ojol, para pedagang atau lansia-lansia yang dia temui. Nah, karena isi kontennya seperti itu, membuat dia dengan cepat dikenal di Indonesia. Dan akhirnya ya, banyak orang Indonesia yang suka dengan konten-konten seperti ini. Konten berbagi ya, dan banyak yang berharap mereka juga mendapatkan hal yang sama. Dan hal ini yang membuat followers di tiap media sosialnya si Mister Terima Kasih ini cukup banyak followersnya. Di Instagram followersnya 7,4 juta, di TikTok sebanyak 2,3 juta, dan di YouTube ada sebanyak 462.000 subscriber. Tapi nggak sedikit juga netizen Indonesia yang meragukan sifat asli dari Sergei ini, geng. Nah, jangan-jangan sifat aslinya ternyata tidak sebaik yang dia tunjukkan di video. Sementara itu, Sergei ini juga punya akun Instagram lain dengan username Fachwork Domogatskogo.
Nah, akunnya tersebut ya digunakan Sergei untuk followersnya yang berasal dari negara asalnya sendiri, yaitu Rusia. Nah, ini benar-benar kontras banget ya. Akunnya dia yang bernama Mister Terima Kasih itu benar-benar berbanding terbalik dengan postingannya dia di akunnya dia yang bernama Fudgework tadi. Di Fudgework itu, postingannya Sergei ini terlihat lebih profesional dengan memposting desain rumah dan interior rumah. Di akun tersebut, Sergei memiliki followers sebanyak 1,1 juta. Dan kabarnya ya, dia ini tidak hanya dermawan ke orang-orang Indonesia, tapi juga Sergei ini sering berbagi ke orang di Rusia. Namun geng, baru-baru ini nama Sergei mencuat di media sosial terkait sebuah dugaan kalau dia sudah menggelapkan dana investor. Nah, jadi kurang lebih ya, itulah background dari Sergei ya, yang sedikit bisa gue bahas tentang biografinya dia. Nggak terlalu banyak informasi di media sosial tentang backgroundnya dia sebenarnya. Nah, tapi sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan ketika dia dituduh menggelapkan dana investor. Disebut-sebut ya, Sergei ini sudah menggelapkan dana dari investor senilai 50 miliar rupiah. Nggak tanggung-tanggung. Dana itu awalnya dikumpulkan dengan tujuan untuk membiayai sebuah proyek pembangunan dan pengembangan properti di beberapa wilayah yang ada di Bali. Nah, tapi geng, bukannya dia menggunakan untuk tujuan investasi, malah uang tersebut diduga dialihkan oleh Sergei untuk kegiatan bagi-bagi uang dan hadiah atau giveaway yang dia klaim sebagai aksi amal demi menarik perhatian masyarakat Indonesia. Informasi ini terungkap dari pengakuan beberapa pihak, termasuk dari istri sah Sergei yang bernama Zoe. Tapi nggak cuma itu geng, Zoe ini mengaku ya, jika Sergei ini sudah menelantarkan dia serta anaknya sejak bulan Januari tahun ini. Dan hal tersebut dikarenakan Sergei ini yang menghilang entah kemana secara mendadak dan tidak pernah memberikan kabar kepada Zoe. Yang mana diduga hilangnya Sergei ini disebabkan karena dia yang sudah menggelapkan uang investor tersebut. Jadinya dia dikejar-kejar. Dan menurut Zoe, proyek properti yang saat ini dikerjakan oleh Sergei itu mangkrak tanpa adanya kejelasan. Dan sejumlah investor menuntut pertanggungjawaban atas dana yang sudah disetorkan ini. Namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari pihak Sergei sendiri. Dia ngilang gitu aja. Karena kabar inilah, banyak netizen Indonesia yang menjadi followersnya dia tidak menyangka kalau orang yang selama ini mereka kenal baik dari konten-kontennya, suka dermawan berbagi gitu, ternyata justru melakukan kejahatan dengan menggelapkan uang. Terus geng, kabarnya Zoe, istrinya si Mister Terima Kasih ini, udah ngelaporin aksi penggelapan yang dilakukan oleh Sergei ini ke Polda Bali. Dari informasi yang gue dapatkan di media New West Indonesia, setelah isu soal dia yang menggelapkan uang investor ini mencuat, Sergei ini akhirnya membuat sebuah postingan di Instagramnya dengan foto Kapolda Bali, yaitu Irjen Daniel Aditya Jaya, untuk meminta bantuan kepada si Kapolda Bali ini. Di dalam postingan Instagramnya yang saat ini sudah dihapus ya, Sergei ini menuliskan adanya dugaan suap kepada polisi untuk mempidanakan dia. Nah, jadi dia ini merasa dia tuh difitnah dan dizolimi. Dan dugaan itu diarahkan kepada kelompok yang mengumpulkan dana sebesar 30.000 dolar Amerika atau sekitar 500 juta rupiah untuk melakukan suap kepada polisi katanya. Dan untuk itu, dia meminta bantuan kepada Irjen Daniel agar korupsi di instansi kepolisian tidak dibiarkan berkembang. Bagus ya. Niatnya si Sergei ini oke lah ya. Dia meminta bantuan Irjen Daniel agar korupsi di instansi kepolisian tidak dibiarkan berkembang. Bagus kamu Sergei, tujuan kamu mulia, yakin banget gua bakal terwujud ya, amin. Menanggapi postingan tersebut, Irjen Daniel membuat pernyataan di Instagram pribadinya dengan menulis jika pihak Polda Bali sudah berupaya untuk menghubungi si Sergei ini. Namun upaya tersebut belum berhasil karena kolom komentar Sergei masih dibatasi. Nah, pihak Polda Bali juga sudah mencoba menghubungi Sergei melalui DM Instagram. Karena terbatasnya komunikasi terhadap Sergei ini, Polda Bali mempersilahkan Sergei agar datang ke Polres terdekat atau langsung ke Polda Bali untuk memberikan keterangan secara jelas terkait permasalahan yang dia sebutkan itu. Nah, agar informasi yang beredar sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kan ini kan mencoreng nama instansi gitu. Walaupun dia minta tolong gitu ya ke Kapolda Bali, tapi kan secara nggak langsung ya dia membuat sebuah tuduhan yang nggak main-main. Dia bilang ya polisi korupsi, ya kan? Nah, padahal buktinya belum bisa dia terangkan. Di Instagram New West Indonesia yang juga memposting berita mengenai Sergei ini, banyak netizen yang menceritakan tentang pengalaman mereka dengan Sergei. Ada komentar dari hon.hon19 atau 19. Nah, dia ini menuliskan kalau Sergei ini menipu dia ya. Kalau Sergei ini pernah melakukan penipuan terhadap dia pada saat dia sedang hamil. Nah, dia ini ditipu berupa sejumlah uang katanya. Nah, saat dia menuntut uangnya kembali kepada Sergei, dia malah diancam. Nah, Sergei mengancam akan menyebarkan informasi di media sosial kalau bayi yang sedang dia kandung bukanlah anak dari suaminya. Wah, ada yang speak up nih.
Gimana tuh? Nah kemudian si Hon.Hon19 ini juga mengatakan kalau Sergey ini sempat menakut-nakuti dia dengan mengatakan kalau dia bisa menghancurkan reputasi dari si Hon.Hon19 ini. Nah Sergey memajang foto-fotonya di halaman media sosialnya dia dan mengumpulkan gosip yang tidak benar. Wah serem banget ya tuduhannya ya. Nah terus kemudian ada lagi nih ya komentar dari netizen yang lain dengan username Instagram jeng.keket. Dia menulis ya, kalau Sergey ini pernah beli bunga di toko temannya yang ada di Canggu. Tapi malah Sergey memaki-maki temannya cuma karena salah menaruh bucket. Nah, jadi udah 2 nih komentar negatif tentang Sergey nih. Selanjutnya ada cerita lain dari netizen dengan username VSM174174. Nah, dia ini mengaku Sergey ini pernah mengambil uang sebesar 85.000 dolar Amerika atau yang setara dengan 1,4 miliar rupiah dari orang ini pada tahun 2023. Gila ya, gak main-main tuduhannya. Terus di bulan November 2024 saat dia menyadari Sergey sudah berbohong, ya dia meminta agar Sergey mengembalikan uang tersebut. Tapi Sergey berjanji bakal mengembalikan uang itu dalam kurun waktu 1-2 bulan. Namun setelah 6 bulan kemudian, Sergey masih juga tidak melunasi uang itu. Malah Sergey jadi menghina-hina dan mengancam si pemilik akun tadi. Nah jadi udah 3 tuh tuduhannya. Nah terus yang terakhir ada cerita dari username RamonaFlow_. Di komentarnya dia menulis jika teman-teman FNB atau yang bekerja di restoran yang pernah melayani Sergey pasti tahu bagaimana watak aslinya si Sergey alias si bule Mister Terima Kasih ini. Nah makanya waktu kontennya lagi viral-viral banget bagi-bagi uang, si pemilik akun RamonaFlow_ ini jadi bingung, heran kok bisa Sergey jadi seterkenal itu padahal sifat aslinya tidak seperti yang dia tunjukkan di publik. Wah malah dibongkar sama netizen. Nah intinya kolom komentar di media tersebut penuh dengan cerita dari orang-orang yang mengaku sempat mendapatkan perlakuan buruk dari si Mister Terima Kasih ini. Dan netizen pada akhirnya mengetahui bagaimana sifat asli dari Sergey alias Mister Terima Kasih yang suka berbagi ini. Terus geng, pasca beredarnya berita tersebut, Sergey kemudian akhirnya muncul melakukan klarifikasi di akun Instagramnya. Dalam tulisannya tersebut, Sergey menyebutkan jika beberapa waktu terakhir dia menjadi subjek pemberitaan yang gak benar alias dia merasa difitnah gitu. Dan hal itu membuat dia merasa dirugikan. Nah informasi ini berawal dari permasalahan pribadi antara dia dan mantan istrinya yang merupakan warga negara Indonesia yang bernama Treska katanya. Atau yang dikenal dengan nama Zoe tadi. Nah Sergey menyebutkan ya, jika memang benar mereka berdua pernah menikah. Nah cuma pernikahan tersebut hanya berlangsung sekitar 2 bulan karena Sergey ini mendapatkan informasi mengenai masa lalunya ya si Zoe ini yang kelam. Nah ini nggak tahu pasti gimana ya geng, namun Sergey ngakunya gitu. Dia udah nikah 2 bulan terus dia tahu ternyata masa lalu si Zoe ini nggak bagus gitu, malah langsung diceriin. Dari sini aja udah salah sebenarnya ya. Ya lo menikahi seseorang, menikahi seorang perempuan, harusnya siap menerima masa lalunya juga. Ya kalau enggak dari awal udah dicek dong, ya kan? Nah terus geng, si Mister Terima Kasih alias Sergey ini mengaku kalau dia dengan Zoe itu belum punya anak. Nah dia bilang setelah perpisahan dia dengan Zoe, Zoe ini menuntut secara finansial kepada Sergey sekitar 40.000 dolar Amerika atau sekitar 620 juta rupiah. Namun tuntutan tersebut nggak bisa dipenuhi oleh Sergey. Kalau dari pengakuan Sergey, setelah penolakannya yang nggak sanggup untuk membayar tuntutan, muncullah pemberitaan yang nggak benar tentang dia. Jadi dia ini menganggap kayak mantan istrinya itu nggak terpenuhi keinginannya, Sergey-nya malah dijadiin tumbal, difitnah-fitnah. Nah itu menurut Sergey. Sergey juga mengaku mendapatkan informasi dari berbagai pihak mengenai dugaan kasus yang melibatkan Zoe di bidang properti katanya. Dari informasi yang dia dapat itu ya, menjadi salah satu pertimbangan untuk dia mengambil langkah hukum dan juga pribadi. Nah, Zoe katanya memiliki sebuah agensi properti di Bali dan pernah menjalankan modus penipuan dengan cara menyewakan villa yang sama kepada beberapa penyewa berbeda untuk jangka waktu tahunan. Dan setiap penyewa itu diminta membayar sekitar 500 miliar rupiah per tahun. Tapi kemudian diketahui bahwa villa tersebut sudah ditempati oleh orang lain. Nah, ini tuduhan Sergey terhadap si mantan istrinya Zoe. Terus kemudian di tahun 2023, ya, Zoe ini sudah dilaporkan terkait dugaan penipuan ke kepolisian Kuta Utara. Menurut pengakuan Sergey, saat ini Sergey sedang menempuh jalur hukum untuk melindungi nama baiknya dari pemberitaan yang dianggap nggak benar. Di akhir tulisan di dalam klarifikasinya tersebut, Sergey menyebutkan kalau dia menghormati kerja dari pers dan meminta agar seluruh media bisa memverifikasi kebenaran dari setiap informasi sebelum dipublikasikan. Nah, di klarifikasinya tersebut, banyak juga netizen yang meninggalkan kolom komentar dengan memberikan dukungan kepada Sergey alias Mister Terima Kasih ini.
Nah, belum selesai permasalahannya yang mana dia dituduh menggelapkan uang investor, tiba-tiba muncul lagi isu lain yang benar-benar menyudutkan Sergey. Di postingan Instagramnya yang lain, Sergey membuat sebuah tulisan dan sebuah foto dari seorang pria. Di dalam tulisannya, Sergey menuliskan, ada seseorang yang diduga melakukan penipuan dan pencemaran nama baik. Dia bernama Maxim Sibirins, ya, dengan mengatakan bahwa Sergey ingin mengambil kafe miliknya. Sergey sendiri adalah investor di Home Cafe Canggu. Ya, nah Maxim sini memalsukan kontrak dan menipu Sergey. Nah ini menurut pengakuan Sergey. Dan setelah Sergey mencoba untuk memprotes hal ini, Maxim malah memfitnah Sergey. Nah terus ada investor lain yang juga memberikan uang kepada dia untuk membuka kafe lain. Tapi investor tersebut juga bernasib sama dengan Sergey. Mereka ditipu oleh Maxim, kata Sergey. Nah namun geng, menurut Sergey, dia mengatakan kalau Maxim sini malah menyebutkan para investor tersebut sebagai bandit. Nah di dalam postingan yang sama juga Sergey menyertakan beberapa dokumen sebagai bukti untuk mendukung statementnya terhadap si Maxim ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, banyak banget nih geng permasalahan yang sedang dihadapi oleh si Sergey ini. Tapi kalau kalian kira masalahnya cuma sampai segitu aja, kalian salah. Karena lagi-lagi Sergey ini kembali dihadapkan dengan permasalahan lain. Namun yang bakal gue bahas ini adalah sebuah masalah yang bisa saja merenggut nyawanya dia. Karena Sergey ini sempat bercerita kalau dia itu baru saja mengalami penculikan dan penganiayaan. Nah gimana ceritanya? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kabar dia diculik dan dianiaya ini. Jadi geng, informasi mengenai dia mengalami penculikan dan penganiayaan itu berasal dari Sergey-nya sendiri. Ya, gue nggak tahu ini karangan dia atau gimana gitu ya. Nah, dia cerita di Instagram pribadinya. Di dalam unggahan tersebut, Sergey ini menuliskan 2 hari yang lalu, pada waktu malam hari, dia sedang mengendarai sepeda motor di Bali. Tiba-tiba aja ada sebuah mobil Alphard berwarna hitam yang berhenti tepat di depannya dia sehingga menghalangi jalannya dia. Gak lama dari situ keluar 2 orang. Orang ini adalah pribumi Indonesia yang mengenakan seragam polisi tapi wajahnya ditutup dengan masker. Wah, lagi-lagi nih bercerita tentang polisi dia. Awalnya dia bilang polisi ada yang korupsi, yang sekarang dia diculik oleh orang berseragam polisi. Wah, hati-hati banget nih. Nah, kedua orang itu dengan cepat menyeret Sergey dan masuk ke dalam mobil. Ya, orang itu menutupi wajahnya Sergey menggunakan karung agar Sergey tidak melihat apapun. Dan selain itu, Sergey juga diikat dan mereka memukul Sergey katanya. Namun si Sergey ini ya nggak berpikir kalau orang yang menculiknya itu adalah oknum polisi. Soalnya mereka berdua mengenakan seragam polisi model lama. Nah ini gue bingung nih, seragam polisi lama sama yang baru tuh gimana? Gue sebagai orang Indonesia aja kayaknya kurang ngeh gitu ya. Ini kok bisa orang luar Indonesia, orang Rusia paham mode baru dan mode lama dari pakaian polisi nih? Mungkin ada yang bisa ngasih komentar ya. Nah terus geng, karena Sergey ini sudah diikat, otomatis dia nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Sampai pada akhirnya mobil itu berhenti dan Sergey dibawa turun dari mobil dan dituntun untuk masuk ke sebuah rumah bergaya arsitektur lokal Indonesia yang terletak di daerah bukit. Di dalam rumah tersebut Sergey mengaku mengalami pemukulan dan penyiksaan menggunakan stun gun. Kepalanya juga ditutup menggunakan kantong dan lehernya dicengkram oleh orang itu. Dan penyiksaan ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam geng. Dan mereka memasukkan pistol beserta paket yang berisi bubuk yang Sergey tidak tahu itu bubuk apa ke tangannya dia yang masih dalam keadaan terikat. Nah mereka berkata sekarang ada sidik jari Sergey di pistol dan narkoboy katanya. Barulah di situ Sergey mengetahui kalau bubuk itu adalah bubuk narkoboy. Karena sudah ada sidik jarinya di sana, mereka meminta agar Sergey mentransferkan sejumlah uang sebesar $1 juta Amerika atau yang setara dengan 16 miliar rupiah kepada kedua orang ini. Dan jika Sergey tidak menuruti permintaan mereka, maka Sergey akan masuk penjara. Pengancaman itu terjadi sekitar 3 atau 4 jam. Nah, di tengah-tengah ancaman tersebut, ada 3 orang warga negara asing Rusia yang masuk tiba-tiba. Dan tanpa aba-aba mereka langsung melanjutkan penyiksaan kepada Sergey. Dia dipukul, dicekik, dan disetrum menggunakan stun gun tadi ke badannya. Nah, Sergey ini juga mendapatkan pengancaman akan dihabisi nyawanya oleh mereka jika tidak menuruti permintaan tersebut. Kok kayak film gitu ya? Gue nggak tahu nih, dia ini ngarang apa menghayal atau sedang mencoba apa ya, kayak menciptakan sebuah cerita. Ini kan ada hubungannya dengan uang nih. Dia dianggap menggelapkan uang miliaran. Terus di sini dia bercerita kalau dia diculik dan diancam akan dihabisi kalau nggak mentransfer sejumlah uang. Ini gimana sih?
kok bisa bertepatan banget gitu kan. Nah di saat itu Sergei bercerita lagi, dia berkali-kali menjawab kepada orang-orang tersebut kalau dia nggak punya uang. Semua uangnya sudah dia investasikan di dalam proyek konstruksinya. Nah setelah itu orang-orang ini kembali membawa Sergei, dan kali ini Sergei dibawa ke sebuah ladang yang tidak jauh dari Hotel Kempinski. Katanya, di sanalah mereka melepaskan Sergei, dan mereka juga bilang ke Sergei bahwa mereka memberikan waktu selama 1 bulan agar Sergei mencari uang 1 juta dolar Amerika. Dan jika tidak menemukan uang tersebut, maka mereka akan memenjarakan Sergei. Nah, mereka juga berkata agar Sergei tidak memberitahu siapapun. Nah, terus setelah itu pergilah mereka entah kemana meninggalkan Sergei di sana sendirian. Dan tanpa membuang waktu, Sergei bilang dia langsung pergi ke Polres Bali dan menulis laporan terkait apa yang menimpa dia. Dan menurut Sergei, mereka merupakan anggota dari geng yang sudah lama terlibat di dalam kegiatan yang sama di Bali, katanya gitu. Ada lebih dari 20 orang yang sudah menjadi korban dari para perampok ini, para penculik ini. Dan dugaan Sergei, hal ini terjadi kepada dia karena dia merampas bisnis kriminal mereka. Maksudnya, merampas bisnis kriminal? Aneh banget ya. Dan orang-orang ini juga berupaya untuk melibatkan 6 media federal untuk menyebarkan informasi palsu bahwa Sergei adalah seorang penipu. Nah itu kata Sergei. Gimana tuh geng? Menurut kalian percaya nggak dengan cerita si Mister Terima Kasih ini? Terus, masih dalam tulisannya Sergei, mereka berusaha untuk mencari dan mempengaruhi orang-orang agar menulis laporan terhadap si Sergei ini untuk membuka kasus kriminal. Dan kebetulan Sergei ini punya masalah geng dengan pengurusan ulang dokumen di proyek konstruksinya. Dan para pelaku memanfaatkan hal tersebut katanya. Nah logiknya, ini para pelaku dari mana dari mana mereka mengetahui kalau Sergei punya masalah dengan pengurusan ulang dokumen proyek konstruksi. Dari mana mereka mendapatkan informasi? Kan aneh. Nah terus kata Sergei lagi, siapapun bisa datang ke proyeknya dan melihat berapa banyak villa yang dibangun, dan semua uangnya digunakan oleh Sergei sesuai dengan tujuannya. Dia juga memberikan laporan keuangan kepada media. Nah Sergei menyebutkan bahwa dia tidak menipu siapapun dan itu bisa diverifikasi. Dan selain itu, Inspektorat Pajak memeriksa perusahaannya dia selama 8 bulan dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. Para pelaku, kata Sergei, mulai mengajukan laporan dan perang informasi terhadap dia. Dan untuk itu, Sergei menyerukan kepada media dan polisi untuk tidak percaya terhadap berita palsu. Dan semua yang menyebarkan berita palsu tentang Sergei sudah disewa oleh para pelaku, kata Sergei. Nah ini aneh juga ya, kalau memang ada berita miring tentang Sergei dan Sergei menganggap kalau media itu sudah dibeli oleh para pelaku, sudah dibayar, ya kenapa nggak media itu yang diusut supaya ketahuan nih, ya kan, siapa yang membayar media itu, yang artinya itu adalah para penculiknya. Kalau memang cerita penculikan dan penganiayaan dia itu benar, ini kan masalah kriminal besar di Indonesia. Kok dia bisa-bisanya, ya maksudnya gini, lapor ke polisi tentang dia diculik dan dia dianiaya, tapi seolah-olah kayak polisi nggak gerak sama sekali. Padahal kan itu bukan kasus yang main-main. Apalagi dia warga negara asing, ya kan? Kalau dia memang mengaku dia diculik, udah bikin laporan, harusnya polisi udah bergerak karena ini bukan masalah yang main-main. Ini aneh banget, orang diculik tapi nggak ada traumatiknya, masih bisa klarifikasi di media sosial, ya kan? Bentuk laporannya entah kayak gimana. Terus geng, di akhir klarifikasinya, Sergei juga mengklaim kalau dia adalah orang jujur dan selalu membantu orang dan tidak pernah menipu siapapun. Dia bilang dia sudah membangun rumah untuk orang Indonesia yang tidak memiliki tempat tinggal. Iya, terima kasih ya. Cuman kalau udah berbuat baik terus disebut-sebut, diungkit-ungkit, kayaknya itu tidak melambangkan kedermawanan. Ini kayak lebih kepada ketika dia kepepet, dia dituduh penipu, dia mencari pembelaan gak sih? Dengan mengungkit-ungkit kalau dia sudah ngasih ini, ngasih itu kepada masyarakat Indonesia, ya kan? Dan dia bilang juga selama lockdown ketika pandemi, Sergei sudah memberikan makanan sebanyak 5.700 keluarga di Indonesia. Dan Sergei menarik uang besar ke ekonomi negara kita dan mengembangkan negara kita, katanya gitu. Dan dia menyebutkan jika dia mencintai Indonesia serta rakyat Indonesia. Akibat dari penganiayaan yang dia alami, Sergei mengalami luka-luka di tubuhnya. Nah, di dalam unggahannya tersebut, dia juga menyertakan video ketika dia melaporkan ke polisi serta saat Sergei melakukan visum. Nah, terus geng Polda Bali ya udah mengetahui nih soal unggahan yang dibuat oleh Sergei tersebut. Dan pihak Polda Bali merespon unggahan itu dengan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari ceritanya Sergei ini. Karena kan kalau kita dengar ceritanya kok kayak film, ya kan? Bener nggak sih di Indonesia bisa menculik kayak gitu, dilepas di pinggir sawah apa di pinggir padang rumput lah. Di saat itu, Kombes Arya Sandi selaku Kabid Humas Polda Bali menghimbau Sergei agar melaporkan kasusnya secara resmi ke kepolisian, bukannya malah bikin klarifikasi di internet. Dengan begitu kasus ini ya bisa ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, namun Sergei katanya sudah melaporkan ke polisi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025 dengan dugaan pelanggaran pasal 368, 170 atau pasal 351 KUHP tentang pemerasan, kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang.
Tapi geng, di postingan Instagramnya, dia sempat mempublish wajah seseorang yang dia tuduh sebagai penculiknya dia. Nih, kalian bisa lihat nih. Unggahannya Sergey ini yang menceritakan tentang dia diculik dan dianiaya juga sudah dipenuhi oleh komentar dari netizen-netizen. Ada yang konsisten menyerukan dukungan terhadap Sergey, namun ada juga yang menduga jika masalah yang dihadapi oleh si Sergey ini adalah konflik sesama orang Bali gitu. Karena geng, buat yang belum tahu, di Bali sudah beberapa kali terjadi ya tindak kejahatan yang melibatkan sindikat yang digerakkan oleh orang Rusia. Nah, jadi kemungkinan besar Sergey ini mungkin ya kalau emang ceritanya jujur dan benar, dia itu lagi berhadapan dengan sesama orang Rusia. Namun mereka ini berasal dari sindikat yang terorganisir. Nah, cuma geng, ada juga yang menyebutkan penculikan dan penganiayaan yang dialami oleh Sergey adalah pengalihan isu yang sengaja dibuat oleh Sergey atau yang dia karang-karang untuk menarik simpati netizen agar masalah yang terkait dengan kelakuan buruknya yang sudah dituduh menggelapkan uang, lalu menggunakan uang itu untuk bagi-bagi ya, dan akhirnya terlanjur dibicarakan dan viral di sosial media, bisa teralihkan oleh netizen. Nah, tapi kan netizen Indonesia nggak bodoh-bodoh juga ya. Ceritanya dia itu kayak film Hollywood gitu, kayak yang mustahil banget terjadi di Indonesia. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin kalian bisa menilai sendiri, kalian percaya yang mana nih geng. Nah, jadi itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai beberapa masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh si Mister Terima kasih alias Sergey Domogatsky. Gimana nih geng? Menurut pendapat kalian terhadap kasus si bule ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.